Jadi ini nih Jani, lab sebelah kemarin tuh yang UPPISP. Oh iya ya, deket banget ya sama lab yang kemarin tuh kita kunjungin Ya ya. kan? Aku juga by the way udah cari-cari tahu nih. Kalau nggak salah ini tuh namanya Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik atau UPPKB 2T. Itu bener. Ih, keren kamu udah hafal. Aku udah cari tahu dikit-dikit sih. Baru aku mau kasih tahu tapi kamu udah tahu. Sebelum lanjut, kita sapa dulu nih teman-teman SKRD. Oh iya. Halo. Kita Hai. berdua mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi episode kali ini ya Jan, kita bakal keliling-keliling lab lagi. Nama labnya apa Jan? UPPKB 2T. Ah itu betul. Kira-kira di sini bakal ada apa aja ya yang diuji? Gak tahu sih, kayak uji kesabaran ada nggak ya? Aduh, itu kayaknya nggak bisa kalau uji Nggak ada ya? kesabaran. Tapi request bisa kali. Bisa kali kan, kalau Coba. bisa nanti kita menguji aja. Iya, deh. benar. Iya. Tapi teman-teman SKRD juga pastinya pengen tahu nih kira-kira barang apa aja sih yang diuji di sini. Nah, langsung aja kita cus masuk ke dalam buat kulik-kulik apa aja yang ada di laboratorium ini. Let's go. UPPKB 2T berdiri pada tanggal 7 Februari 1976 yang dikenal dengan nama Balai Bahan Bangunan Jakarta. Pada awal berdirinya, UPPKB 2T bertugas membantu pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk, serta pengendalian mutu, bahan dan barang teknik. Adapun UPPKB 2T memiliki sumber daya manusia yang kompeten di dalam melaksanakan pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi produk, didukung dengan 264 alat pengujian yang tersebar di laboratorium logam, di laboratorium kalibrasi, laboratorium pipa polimer, dan juga kimia. UPPKB 2T memiliki 3 layanan utama, yaitu yang pertama sebagai laboratorium pengujian yang telah terakreditasi oleh CAN dengan kode LP011 IDN dan memiliki ruang lingkup 76 komoditas produk terakreditasi dari berbagai bahan dan barang teknik. Yang kedua, sebagai laboratorium kalibrasi terakreditasi CAN dengan kode LK427 IDN dengan ruang lingkup besaran, massa, dan gaya. Dan yang terakhir, sebagai layanan lembaga sertifikasi produk atau LS Pro yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan kode LS Pro 157 IDN yang melayani sertifikasi produk bahan bangunan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Sejak tahun 76, pelanggan UPPKB 2T berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku industri dan manufaktur, perusahaan swasta, jasa konstruksi, BUMN, dan BUMD yang telah menangani berbagai proyek seperti pelaksanaan pembangunan rumah sakit, pembangunan Jakarta International Stadium, pembangunan jembatan layang MBZ, dan juga proyek strategis nasional IKN. Termasuk juga kami melayani bekerjasama dengan para akademisi dan mahasiswa yang membutuhkan layanan pengujian dalam rangka penyusunan tesis mahasiswa. Melalui kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu, para pelaku industri pabrikan, distributor, produk bahan dan barang teknik, para pelaku jasa konstruksi, baik proyek pembangunan swasta maupun strategis nasional, para BUMN, para BUMD, kementerian dan lembaga, serta instansi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah, untuk melakukan pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi produk SNI di Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik dengan alamat
di Jalan Letjen Suprapto, Kafling 3, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jadi gitu teman-teman, gambaran singkat mengenai laboratorium ini seperti yang udah dijelaskan oleh Ibu Martiana tadi. Nah teman-teman, habis ini nih kita mau nyari salah satu narasumber yang bakalan ngejelasin lebih detail tentang laboratorium ini. Penasaran kan? Sama, aku juga penasaran. Yuk langsung cus kita cari. Oke teman-teman SKRD, tadi kan udah ada gambaran singkat nih tentang laboratorium ini. Pastinya kalian juga pengen tahu lebih dalam dong tentang laboratorium ini secara lebih mendetail. Aku sekarang udah sama salah satu narasumber dari laboratorium ini yang bakal kita tanya-tanya nih. Lebih mendetail, lebih dalam, pokoknya apapun deh. Supaya teman-teman di rumah juga ada gambaran lebih banyak tentang laboratorium ini. Halo Bapak, Halo. perkenalkan nama saya Anjani. Iya, Bapak, Anjani. teman-teman SKRD di rumah nih pengen Iya. tahu nih tentang laboratorium ini secara lebih mendetail gitu. Baik. Boleh ya saya tanya-tanya ya Pak? Boleh. Boleh, sebelumnya perkenalan dulu Pak, di sini sebagai apa? Oh iya, terima kasih. Saya Aditya Suyasninto, dipanggil Adit. Saya di laboratorium ini bertugas sebagai penguji mutu barang. Jadi saya melakukan pengujian, mengevaluasi hasil uji, terus juga memastikan alat-alat yang kita pakai untuk uji itu akurat. Oke, baik. Berarti posisi Bapak cukup strategis ya, bisa dibilang. Saya mau nanya nih Pak, kira-kira layanan apa aja sih yang ada di laboratorium ini Pak? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Baik, utamanya laboratorium kita itu laboratorium pengujian. Jadi kita melakukan pengujian barang-barang industri ataupun barang-barang konstruksi ya. Barang-barang seperti barang-barang produk-produk logam ya, baja tulangan, baja lembaran, sampai produk-produk bahan bangunan seperti genteng, pulpin, kloset duduk, juga produk-produk polimer seperti pipa air minum tuh, pipa PAM ya, PE, PVC, dan pipa instalasi hotel tuh untuk air panas dan air dingin juga dilakukan pengujian di kita. Selain itu, kita juga punya layanan kalibrasi. Jadi laboratorium kalibrasi kita itu lingkupnya adalah massa dan gaya. Itu alat-alat yang vital dalam proses produksi dan pengujian juga. Kemudian selain kalibrasi, kita juga punya layanan lembaga sertifikasi produk. Jadi kita bisa membantu rekan-rekan ya industri untuk mendapatkan SNI untuk produknya. Nah, lingkup kita saat ini untuk SNI produk itu produk-produk bahan bangunan ya, seperti paving block, lembaran semen gelombang dan sebagainya. Ya. Oke, tadi kan layanannya sangat banyak sekali Ya. nih ya Pak, sudah disebutkan. Kira-kira nih, siapa aja sih Pak yang bisa melakukan pengujian barang-barang tersebut tuh di sini? Kita membuka layanan kita untuk umum, siapa saja bisa ya. Oke. Pelanggan kita itu dari mulai perusahaan-perusahaan konstruksi, dalam proyek-proyek konstruksi nasional itu sering menguji kita seperti Adikarya, Wijaya Karya, itu melakukan pengujian kita untuk proyek-proyek seperti LRT, MRT atau jalan tol ya, antar lintas Sumatera itu kita dilakukan pengujian di sini juga. Proyek-proyek di Jakarta juga seperti LRT, MRT itu dilakukan pengujian kita. Oh, banyak yang kesini Banyak yang juga kesini Pak? juga ya. Oh, iya. Dan yang kemarin baru jadi itu Stadium Jakarta International Stadium itu JIS juga ya. banyak juga material-material produksinya diujikan di kita. Terus juga dari perusahaan yang ingin sertifikasi SNI. Nah itu pabrik-pabrik biasanya kan ada SNI wajib ya, Iya. seperti baja tulangan beton itu pabriknya dia harus menerapkan SNI karena itu udah regulasi dari pemerintah ya. Nah itu mereka akan melakukan pengujian di laboratorium seperti kita ya yang terakreditasi. Oke. Kemudian juga dari pemerintah ya dalam rangka pengawasan barang beredar. Jadi Kementerian Perdagangan itu punya Direktorat Pengawasan Barang Beredar. Dia mengambil di pasar untuk barang-barang yang terutama yang SNI wajib ya diujikan ke kita, kemudian menjadikan laporan buat mereka mengenai kualitas barang yang beredar di pasar. Terus juga dari mahasiswa
atau peneliti yang melakukan riset di kami atau melakukan tugas akhir ya juga sering juga menguji di sini. Oh iya. Ya. Jadi nggak cuma dari perusahaan tapi bisa untuk umum Iya. juga ya? Iya. Oke. Kemudian nih Pak, kira-kira kenapa sih orang itu harus melakukan pengujian di lab ini gitu? Kira-kira apa yang membuat unggul di lab ini? Baik. Ya, yang pertama, laboratorium kami itu termasuk laboratorium yang lingkupnya lengkap ya, sangat banyak ya, dari mulai logam non logam, keramik, bahan bangunan, ya itu lengkap lah, termasuk laboratorium yang paling lengkap untuk lingkupnya. Yang kedua, kita letaknya strategis, ada di Jakarta, akses kita mudah, terus juga infrastruktur kita mudah ya. Di sini tuh ada pengujian-pengujian yang butuh listrik on terus selama 200 jam. Itu kita bisa melakukan gitu ya. Keunggulan kita dibanding daerah tuh kalau kita sering dapat info dari pelanggan itu kalau di daerah masih sering mati lampu. Tapi kalau di sini nggak pernah mati lampu. Selalu tersedia ya Pak? Selalu tersedia. Ya. Yang ketiga, kita termasuk laboratorium penguji pipa plastik yang paling lengkap di Indonesia. Jadi ya kita nggak nyombong ya. Di Indonesia ya Pak? Dibanding laboratorium dari Kementerian PU juga termasuk masih lengkap kita gitu ya. Karena sampel-sampel dari proyek-proyek air bersih dari seluruh Indonesia juga masuk ke kita untuk dilakukan pengujian. Berarti memang sudah sangat lengkap banget ya Pak di sini itu. Ya alhamdulillah masih terlengkap lah untuk pipa plastik. Oke, kemudian yang nggak kalah pentingnya nih Pak, kan tadi udah dijelasin juga tuh layanannya apa aja. Terus kalau untuk hari dan jam operasionalnya di laboratorium ini tuh dari kapan sampai kapan Pak? Jam operasional kita ya biasa dari Senin sampai Jumat, dari mulai jam 8 sampai jam 16. Karena kita pengujian itu suka nggak dibatasi waktunya ya. Kayak misalnya ada pengujian yang butuh waktu 5 jam gitu ya. Itu kita tungguin sampai selesai. Kadang walaupun sampai sore juga kita tetap selesaikan. Oh, jadi memang sesuai dengan kebutuhan barang yang diuji masing-masing ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau jam sama hari operasional udah, berarti Bapak mungkin bisa jelasin nih tentang prosedurnya gimana kalau mau melakukan pengujian di sini. Baik, untuk pengujian di sini ya kami bisa langsung datang ke sini, langsung ke bagian pelayanan, ataupun kita melalui website kita. Jadi kita ada pendaftaran online ya, di website kita itu. Pelanggan bisa mendaftar online, memasukkan produk apa yang mau diuji. Nah, di sana nanti akan keluar tarifnya, nanti proses, nanti bagian pelayanan kita akan menindaklanjuti. Nah, kemudian setelah tindak lanjut ya, pelanggan bisa membawa sampelnya ke sini untuk diuji, diperiksa oleh petugas kita, disesuaikan dengan tarif yang ada. Nah, kemudian pelanggan melakukan pembayaran SKRD, bisa melalui mesin EDC kita ataupun lewat Tokopedia atau ya kanal-kanal lain ya yang memang sudah disediakan oleh Badan Retribusi. Nah, setelah itu setelah melakukan pembayaran ya dilakukan proses pengujian sesuai dengan produknya dan parameter yang akan diuji. Ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau mau menguji suatu barang di sini, prosedurnya tadi udah disebutkan sama Bapaknya. Nah, ngomong-ngomong soal retribusi nih Pak, kira-kira berapa sih Pak pendapatan yang diperoleh laboratorium ini dalam setahun nih Pak? Kemudian yang disumbangkan untuk retribusinya juga berapa? Mungkin boleh Bapak bisa ceritakan. Kita baru kisaran 3-4 miliaran lah setahun. Dalam setahun ya? Iya, dan itu 100% masuk ke retribusi. Jadi langsung masuk ke negara ya, ke Pemprov DKI. Oke, berarti untuk semua pendapatannya itu kemudian digunakan untuk apa aja nih Pak? Ya, mungkin oleh Pemprov DKI digunakan untuk pelayanan masyarakat ya. Saya kira untuk pembangunan ya, saluran, jalan ya. Jadi memang udah bukan kita lagi yang mengelola ya, itu dikelola oleh Pemprov DKI. Berarti itu udah bukan
dari kita lagi ya udah untuk Pemprov dan kembali lagi ke masyarakat. Kembali ke juga. masyarakat. Ya. Oke Pak, mungkin cukup jelas kali ya pertanyaan-pertanyaan tadi menjawab apa nih keingintahuan teman-teman SKRD di rumah. Semoga dari pertanyaan dan jawaban yang Pak Aditya tadi sampaikan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang mau melakukan pengujian barang di sini karena penting banget ya Pak, harus diuji dulu sebelum digunakan gitu ya, Iya. biar tahu nih sudah berstandarnya seperti apa gitu ya. Ya, dari segi kualitas, ya, Kualitasnya, keamanan, iya, kesehatan, ya itu Oke. Karena di lab ini tuh udah pentingnya benar-benar pengujian. lengkap semua ya Pak ya. iya lengkap sekali. Terus tempatnya juga strategis banget di pusat kota Jakarta. Jadi teman-teman stay tune, kita mau kemana lagi, ikutin aku terus ya. Tidak beda jauh dari lab sebelumnya, setelah ini kita akan cari tahu bagaimana sih tanggapan masyarakat yang telah menguji barangnya di lab ini. Yuk kita lihat sama-sama. Oi, seru banget sih kayaknya nggak geser-geser dari tadi. Iya nih aku abis lihat alat uji pipa, terus tadi aku juga lihat uji logam, terus uji kesabaran, bukan uji Besi kali. besi, iya besi. Iya, apalagi tuh. Itu aja sih aku lihatnya tadi. Aku tadi juga habis nanya-nanya tuh ke narasumber, banyak banget sih yang didapetin. Ternyata Apa emang aja tuh? lab ini tuh bener-bener lengkap, mulai dari pengujian, pokoknya semuanya bahan dan barang teknik tuh semua diuji di sini dan emang top sih. Pasti sih, pasti lengkap. Soalnya kan emang lab ini udah lama kan. Bener banget. Buat teman-teman juga nih yang mau menguji barangnya ketika akan dijual, bisa banget diuji di sini karena nanti kan pembelinya bakal lebih percaya gitu dengan produknya kalau diuji terlebih dahulu. Betul, ya lebih kan? safety juga kan Betul. jadinya. Nah pokoknya buat teman-teman semua nih yang mau request atau pengen tahu tuh tempat-tempat entah itu laboratorium atau tempat wisata lainnya objek retribusi daerah, bisa banget teman-teman komen di kolom komen di bawah atau komen di seluruh sosmed kita di Humas Pajak Jakarta. Kita bakal terus datengin tempat-tempat yang gak cuma punya visi penting, tapi juga punya cerita di baliknya. Jadi tetap terus di SKRD, semakin kenal retribusi daerah. Kenali retribusi. Saatnya berkontribusi. Dadah!